Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afriyadi Syahputra, Eskom dari Sekolah SMA Negeri 2 Pujut, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang apa yang saya lakukan di satuan pendidik tempat saya bekerja. Adapun praktik baik yang saya lakukan adalah memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah membuat PowerPoint di setiap tugas-tugas yang diberikan oleh peserta didik. Dan kali ini adalah penampilan dari beberapa peserta didik yang memanfaatkan teknologi dalam pembuatan tugas. Baiklah, langsung saja kita saksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari PPT yang kami buat. Di sini kami dari kelompok cookies. Adapun rekan-rekan saya yaitu pertama saya Usni sebagai moderator dan rekan-rekan saya Nur Afni, Zerahya Novitasari, Putri Sakira Sukhi, Pandu Dian Pramana, Hengki Satrio, dan Erni Yulianti Harahap. Baik, di sini kami langsung saja akan menjelaskan tentang jaringan komputer dan internet. Di sini akan dijelaskan kepada teman saya Zerahya. Kepada Zerahya dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan komputer dan internet. Yang lain agak geser sana aja dulu di lorong. Nanti kalau dipanggil baru masuk sini ya kan. Biar nama keren ya kan. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan internet. Berikut penjelasannya. Enggak nampak. Sejarah perkembangan internet. Internet sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak 52 tahun yang lalu. Dan ini gambar penemu. Selanjutnya, pada tahun 1969, yaitu asal-usul login, peneliti di UCLA atau Universitas California Los Angeles berupaya untuk mengirimkan 3 huruf yaitu log ke komputer lain dengan kode biner, di mana komputer kedua nantinya akan menambahkan 2 huruf lagi sehingga menjadi login. Yang kedua, tahun 1971 yaitu surat elektronik pertama. Pada tahun 1971, Ray Tomlinson mengirimkan surat elektronik pertama menggunakan ARPANET. Ia mencetuskan penggunaan simbol @ dalam alamat surel. Selanjutnya, pada tahun 1983, yaitu komunikasi antar jaringan. Pada tahun 1983, pada tahun 1983, Robert Kahn dari Pada tahun 1983 yaitu komunikasi antar jaringan. Pada tahun 1983, Robert Kahn dan Clinton Third mengembangkan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang sebagai pertukaran data dilakukan bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Syakira dan Selanjutnya, pada tahun 1990,
Triple W Apa sih? pada tahun 1990, Robert Siau dari Belgia membantu mengembangkan usul Dennersley, penemuan bahasa programan HTML yang dapat menemukan keberadaan website serta pertukaran hypertext HTTP. Selanjutnya, pada tahun 2000 mulai menjadi titik penggunaan di jaringan sosial. Jaringan sosial mulai diciptakan yang awalnya ditunjukkan untuk menghubungkan mahasiswa dan mahasiswi Harvard. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari triple W, data proteksi dan enkripsi. World Wide Web atau Triple W merupakan sistem informasi terdistribusi yang berbasis hypertext yang dapat menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Selanjutnya, jenis-jenis website. Yang pertama ada personal web. Website ini yang berisikan informasi pribadi seseorang. Yang kedua adalah corporate web, yakni website yang dimiliki suatu perusahaan. Lalu yang ketiga portal web, yakni website yang mempunyai banyak layanan mulai dari email, berita, dan sebagainya. Dan yang terakhir yakni ada forum web, yakni website yang ditunjukkan untuk wadah berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Pandu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang data protection. Protection. Jadi data protection ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengamankan suatu data atau informasi penting. Data protection memiliki fungsi untuk mencegah perusahaan, peretasan, dan kehilangan data. Data yang dimaksud di sini tentunya bukan data pribadi saja. Lanjut ke enkripsi. Enkripsi adalah metode perubahan bentuk data menjadi sejumlah kode yang sulit diterjemahkan, sehingga data tidak dapat dibaca oleh sembarang pihak. Data yang telah dienkripsi hanya dapat dibaca oleh si penerima dengan menggunakan kunci tertentu. Baiklah, selanjutnya saya silakan pada Hengki. Udah yang kiri. Pada Hengki, silakan. Jangan ketawa. Saya akan menjelaskan pengertian LAN, man, can, wan. Berikut penjelasannya. Pada ini Pengertian LAN, Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang cakupannya wilayah lokal saja. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet lewat perangkat jaringan yang sederhana. MAN, pegawai. Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai 50 km. CAN. Pengertian CAN. CAN mirip dengan MAN, tapi terbatas di satu daerah saja. Jaringan ini biasa digunakan dalam kegiatan pendidikan seperti praktik, lab, pembaruan, kelas, ujian, email, dan pemberitahuan. Email. WAN. Pengertian WAN, Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang luas. Cakupannya dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Baik, selanjutnya di
Allah. Fiber optik. Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus berdiameter 120 mikrometer yang digunakan sebagai media transmisi. Kabel ini bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan optimal. Balas adalah jaringan yang menghubungkan telekomunikasi perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel sebagai pengantar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Baik, di sini saya akan menambahkan beberapa penjelasan tentang jaringan komputer yang kemungkinan sudah dijelaskan teman saya. Menambahkan beberapa penjelasan tentang sejarah perkembangan internet. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, perkembangan internet itu pertama kali di laboratorium nuklir di Swiss oleh Sir Tim Berners-Lee. Inilah dia orang pertama kali yang mengembangkan internet tersebut. Sejarahnya dari tahun 1969 itu asal usul dari login. Lanjut ke 1971, surat elektronik pertama kali mungkin muncul dalam alamat surat. Di tahun 1983 komunikasi antar jaringan. Di sini mengembangkan Control Protection Internet protokol yang sebagai pertukaran data bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama. Di pengertian WWW, data protection dan enkripsi, di sini mungkin kita sudah pernah mengetahui tentang WWW dan kita sering menggunakannya. Contohnya, di dalam kita menggunakan internet atau membuka akses dalam Google, mencari sesuatu yang ingin kita cari, pasti itu nanti di atas Google itu ketemu dengan ini, WWW. Di pertama baru titik, baru ada penjelasan apa yang akan kita cari. Untuk di data protection adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengamankan suatu data atau informasi penting. Kita sudah mengetahui tentang data protection. Kemungkinan kita sudah menggunakan, tapi kita belum mengetahui itu sebenarnya data protection. Kita juga sudah mempunyainya. Salah satunya yaitu seperti yang ada di handphone kita. Saat kita membuka HP kita, tentu kita mempunyai sendiri kata kunci atau kata sandi yang kita gunakan. Itulah dia yang disebut dengan data protection. Kalau untuk di enkripsi itu biasanya untuk mengunci file-file data kita. Ketika itu banyak file yang digunakan, tapi hanya kita sendiri yang tahu kata sandinya karena kita yang membuatnya. Pengertian di luar man dan luar. Kalau VLAN itu areanya mencakup wilayah lokasi saja. Contohnya seperti kayak kita di dalam satu ruangan ini, itulah yang disebut dengan LAN. Menghubungkan satu dengan komputer yang ada di dalam satu ruangan. Kalau untuk di MAN
Itu contohnya seperti di sini kita pasang jaringan wifi dan tersambungnya seperti di kantor, di UKS atau di ruang tata usaha. Kalau untuk ikan, Chan. dia mirip dengan MAN, terbatas di satu daerah saja. Digunakan dengan pendidikan. Ya seperti kita ini sekolah berada di Pujut dan kita tersambung ke pendidikan kita di Pekanbaru. Itulah dia yang disebut dengan KAN, antar daerah. Sedangkan WAN, media inilah yang kita gunakan di Indonesia. Itulah yang disebut dengan internet, menyambungkan data dari Indonesia ke seluruh daerah. Ya Allah. Untuk kabel mungkin kita sudah mengetahui kabel itu gimana, tapi untuk kabel-kabel di internet dan kabel-kabel untuk di arus listrik itu berbeda. Ini gambar untuk Cirelai. Mungkin ini seperti contohnya, ini wifi menyambungkan untuk ke komputer. Berarti yang seperti dijelaskan oleh Pak Putra tadi, yang disebut alatnya itu berarti dinamakan dengan Cirelai. 10.37. 37. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran dengan menggunakan internet merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat kita lakukan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang demikian luas dengan keberagaman data yang ada di internet dan diakses dengan cepat menjadikan internet sebagai sumber pembelajaran. Oleh karena itu, SMA Negeri 2 Pujut berupaya untuk menerapkan internet sebagai media dan sumber pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA 2 maju.